Ya, jelang Hari Raya Idul Adha, jembatan Surabaya Madura atau Suramadu dipadati oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di Madura. Peningkatan jumlah kendaraan mencapai 30% yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Idul Adha menjadi hari raya yang paling ditunggu oleh warga Madura. Di masa pandemi COVID-19, jumlah pemudik masih tampak ramai melintasi jembatan Suramadu. Kepadatan ini terjadi sejak Rabu sore. Pos pantau keamanan jembatan Suramadu mencatat jumlah peningkatan pengendara yang melintas di jembatan Suramadu mencapai 30%. Diperkirakan arus mudik masih padat hingga hari H Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada Jumat besok. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Selamat sore Eka, mengingat Jawa Timur masih berada di urutan teratas kasus COVID-19 di Indonesia dan Surabaya serta kota-kota lain di Jawa Timur kan biasanya jadi tujuan mudik. Adakah regulasi khusus dari pemerintah setempat? Ya, Fani, memang terkait regulasi khusus untuk Jawa Timur tentu harus mengikuti bagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat terhadap seluruh masyarakat yang berada di Jawa Timur, bagaimana mereka harus mentaati protokol COVID-19 berdasarkan pola hidup kenormalan baru. Jika saya memantau bagaimana kondisi arus mudik yang berada di jembatan Suramadu pada sore hari ini sebenarnya kepadatan sudah terjadi sejak hari Rabu kemarin. Pada hari ini kepadatannya lebih padat lagi dibanding hari kemarin dan peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi Suramadu pun mencapai 30%. Terkait aturan-aturan protokol COVID-19, jika saya melihat masker memang yang masih ditaati hingga saat ini banyak, seluruhnya hampir sekitar 90% lebih masyarakat atau pemudik yang melintasi Suramadu ini mereka semuanya menggunakan masker. Namun terkait jaga jarak, kemudian protokol-protokol yang lainnya termasuk disinfektasi, kemudian pengecekan juga di checkpoint keluar dari kota Surabaya ataupun masuk ke kota Surabaya ini saya tidak melihat lagi ada aktivitas pengecekan seperti penyemprotan disinfektan ataupun juga pengecekan suhu badan seperti yang dilakukan oleh beberapa petugas atau tim gugus tugas COVID-19 pada Idul Fitri yang lalu. Jika kita membandingkan bagaimana kondisi pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga, maka perbandingannya memang cukup jauh berbeda jika dibandingkan dengan Idul Adha kali ini. Jika Idul Adha kali ini jumlah volume pengendara yang melintasi Suramadu ini lebih banyak terlihat daripada pada saat Idul Fitri, pada saat saya melakukan pemantauan di pulang kampung Idul Fitri kemarin. Kondisinya saat ini justru lebih padat, terutama untuk kendaraan roda 2. Yang berada di sisi kiri saya ini, Fani, ini merupakan kendaraan khusus roda 2 bagi pemudik yang akan menuju ke Madura dari Surabaya, dari Sidoarjo, ataupun dari daerah lain misalnya yang terdekat dari Surabaya, baik itu Gresik, kemudian Mojokerto. Mereka jika akan melakukan aktivitas mudik ke Madura, mereka akan melintasi jembatan ini. Dan di jalur khusus roda 2 ini sejak pukul 3 sore tadi saya memantau kepadatan yang cukup luar biasa meskipun tidak terjadi kemacetan karena memang saat ini Suramadu sudah digratiskan, jadi tidak ada pos tiketing, tidak ada penarikan tiket di sana sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun terkait bagaimana volume kendaraan bisa terlihat sangat padat sekali, bahkan hingga pukul 17.30 saat ini juga masih cukup padat walaupun saat ini sudah waktunya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Sebenarnya bagi masyarakat yang berada di Jawa Timur masih saja ada aktivitas pengendara yang melalui jalan atau melalui jembatan Suramadu ini untuk menuju ke Madura. Ini artinya aktivitas mudik yang dilakukan oleh masyarakat cukup tinggi sekali. Dan diperkirakan jumlahnya juga masih akan tetap banyak volumenya setelah salat Idul Adha besok sekitar pukul 9 diperkirakan juga masih akan banyak masyarakat atau pemudik yang akan menuju ke Madura. Peningkatannya cukup signifikan, namun jika dibanding pada hari-hari di luar pandemi memang cukup menurun drastis. Jika pada hari-hari di luar kondisi pandemi, peningkatan jumlah volume kendaraan bisa mencapai sekitar 50-60%, namun pada saat ini peningkatannya hanya 30%. 30% ini jika berdasarkan dengan data harian kapasitas jembatan Suramadu oleh PT Jasa Marga diketahui bahwa sekitar setiap harinya data kapasitasnya sebanyak 5.000 untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan juga kendaraan berat yang melintasi jembatan Suramadu ini. 30% tersebut jika dibandingkan dengan data sekitar 5.000 kapasitas yang ada, artinya peningkatannya mencapai 30% dari keseluruhan total kendaraan yang melintasi ini. Jika saya
saya meminta sejumlah data dari pos pantau keamanan dari Polres Tanjung Perak yang bertugas di Jembatan Suramadu ini menyatakan setiap hari memang jumlah volume ini semakin meningkat saja. Terutama pada hari Rabu kemarin juga mengalami peningkatan sekitar 20%, pada hari ini meningkat sampai 30% dan besok diperkirakan jumlah peningkatannya mencapai 15%. Untuk pantauan misalnya ada proses-proses pemantauan pendisiplinan terhadap masyarakat yang diharapkan untuk bisa disiplin terhadap protokol COVID-19, pihak keamanan tadi juga sempat mengingatkan sejumlah masyarakat yang mereka menggunakan kendaraan dengan melebihi kapasitas lebih dari 30%. Tadi diharapkan untuk turun karena memang jumlah kapasitasnya berlebihan meskipun saat ini sudah tidak dalam masa pembatasan sosial berskala besar untuk Jawa Timur ataupun Surabaya Raya, namun pihak keamanan tetap memperingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, termasuk mengingatkan bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker pada saat melakukan perjalanan menuju ke Madura saat ini. Sementara saya juga sempat mengkonfirmasi kepada sejumlah pemudik tadi yang akan melakukan aktivitas mudik ke Madura. Ketika saya konfirmasi apakah akan ada ketentuan khusus yang harus mereka lalui ketika mereka tiba di daerah tempat tujuan mereka menyatakan tidak ada. Sebelumnya mereka pada saat Idul Fitri kemarin juga sempat pulang kampung dan tidak ada aktivitas misalnya harus melakukan karantina mandiri atau harus rapid test atau juga harus jaga jarak dengan warga sekitar. Ini tidak ada aturan-aturan khusus. Mereka hanya diminta untuk pulang kampung dan tidak ada aturan-aturan khusus. Termasuk pada hari ini juga tidak ada aturan khusus berdasarkan keterangan mereka. Rata-rata mereka yang akan mudik ke Madura ini akan menghabiskan waktu di kampung sekitar 3 sampai 5 hari dan diperkirakan arus balik nanti akan terjadi pada hari Minggu ataupun pada Senin pagi. Ini diperkirakan masyarakat akan kembali ke kota Surabaya atau kota asal tempat mereka bekerja sebelumnya. Dan pada pukul 7 malam hari nanti, rencananya Kapolda Jawa Timur, kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur juga akan melakukan pemantauan arus mudik yang berada di Jembatan Suramadu ini untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas mudik ini juga memperhatikan aturan-aturan dan juga protokol kesehatan yang diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Namun jika melihat kondisi saat ini, jika dibandingkan pada saat Idul Fitri kemarin, pada saat masih ada aturan sosial berskala besar saja, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan PSBB tersebut. Apalagi pada saat ini, dikala aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah aturan bagaimana menjalankan kehidupan baru ini, pastinya mereka justru lebih longgar untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran protokol COVID-19. Tidak hanya di sisi Madura ini saja, jika saya melihat di sisi Surabaya tadi, juga banyak masyarakat mereka yang berhenti di pinggir-pinggir jalan mereka untuk membeli sejumlah oleh-oleh, kemudian berkerumun di toko-toko yang mereka nanti akan membawa buah tangan ketika pulang ke kampung halaman, juga beristirahat di tempat peristirahatan juga sempat terjadi kerumunan. Begitupun di sisi Madura saat ini saya melihat juga ada beberapa kerumunan meskipun ada beberapa petugas yang melakukan penertiban terhadap masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan kerumunan terlalu lama. Petugas tadi juga sempat menghalau beberapa masyarakat yang memang diketahui melakukan kerumunan cukup lama diharapkan untuk segera pulang ke tujuan mereka sehingga bisa langsung sampai ke kampung halaman. Untuk mengantisipasi arus lalu lintas yang cukup tinggi dan juga terjadinya kecelakaan ataupun juga tindak kejahatan, pihak kepolisian Tanjung Perak dan juga pihak Polsek Kenjeran juga melakukan pemantauan. Ada 28 personil yang disiagakan di sini, serta ada patroli yang dilakukan setiap 1 jam sekali di bagian tengah Jembatan Suramadu. Karena dalam situasi saat ini memang banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan aktivitas untuk bersuah foto ataupun juga mengambil gambar dan berhenti di bagian tengah Jembatan Suramadu, padahal aktivitas tersebut memang berbahaya dan dilarang, sehingga setiap 1 jam sekali dilakukan oleh patroli oleh petugas yang melakukan patroli setiap 1 jam sekali dari Surabaya menuju ke Madura, begitu dari Madura dan menuju ke Surabaya untuk mengantisipasi supaya tidak ada masyarakat yang berhenti di tengah jalan dan melakukan aktivitas swafoto. Fani. Baik, terima kasih Eka Rima atas informasinya dari Surabaya. Kita harapkan agar ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk melakukan antisipasi akibat atau dengan adanya arus mudik ini untuk potensi penyebaran corona di Jawa Timur khususnya. Terima kasih sekali lagi.